Dari sisi lain, Hamzah dan pasukan muslimin lainnya yang masih di depan tidak menyadari adanya serangan dari belakang dan bagaimana kacaunya keadaan pasukan pada saat itu, serta serangan Khalid bin Walid. Pada saat itu pun, waktu Hamzah mulai mau kembali dan melihat kekacauan di sana, ternyata dari belakang juga sudah ada serangan, maka Wahsy menggunakan kesempatan. Wahsy pun akhirnya mengatakan, aku melihat Hamzah dan aku pun takut mendekatinya. Aku pun takut, dengan dia orangnya kekar, kuat. Kita sudah ceritakan, Hamzah dulu kalau berburu apa? Singa. Di masa jahiliyah. Saking kuatnya fisiknya. Maka Wahsy mengatakan, aku coba mencari peluang di mana aku bisa membunuh orang ini sehingga aku lolos dari keterbudakan. Wahsy pun menceritakan kejadian tersebut berkata, saat tombak aku lemparkan, aku berhadapan dengan Hamzah, maka aku buru-buru melemparkan tombakku dan tertancap di perut Hamzah sampai tembus ke belakang. Sementara Hamzah di atas kudanya. Hamzah tidak terjatuh dan ia malah menghadap ke arahku dan maka aku pun sangat ketakutan. Dan ia terus saja mengejar ke arahku sampai aku berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hamzah pakai kuda, tapi dia tertusuk ini tombak. Orang lain sudah mati nih. Tapi Hamzah dengan izin Allah sementara masih bisa lari. Bahkan Hamzah sempat mendekati Wahsy. Pada saat sudah dekat, banyaknya darah yang mengalir membuat Hamzah akhirnya jatuh. Kata Wahsy pada saat itu pun akhirnya, aku berhasil lolos dari keterbudakan karena Hamzah sudah mati. Dan aku mencabut tombakku dari tubuh Hamzah setelah aku yakin pastikan dia sudah meninggal. Tentu dengan berjalannya waktu teman-teman sekalian, Wahsy ini masuk Islam nanti. Masuk Islam, ada kisahnya begitu ya. Dan dia berkata, masih saja aku dihantui perasaan bersalah karena telah membunuh paman Nabi SAW dan tidak akan bisa terbayar kecuali dengan mati syahid di jalan Allah. Dan aku membunuh pemimpin orang kafir yang setimpal kedudukannya dengan Hamzah. Akhirnya Wahsy pun memenuhi niatnya dan dialah satu-satunya yang telah membunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku Nabi. Pada saat akhir hidupnya Nabi SAW dan pada saat Nabi meninggal di pasukan Abu Bakar, Wahsy ikut. Dan Wahsy membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah. Dia bersihkan, dia rapikan, lalu dia tombak ke arah yang mirip dengan Hamzah. Maka dia mengatakan, Wahsy berkata, inilah imbalan atas terbunuhnya paman Nabi SAW. Dan juga perlu diketahui pada saat Wahsy masuk Islam, Nabi SAW menerima Islamnya. Tapi Nabi mengatakan, wahai Wahsy, jangan sering tampil di hadapanku. Begitu saja, karena Nabi masih ingat ya. Hamzah ini pada saat terbunuh nanti kita akan lihat bagaimana korban-korban Uhud, luar biasa menyedihkan gitu kan. Nabi SAW kata Umar bin Khattab, belum pernah kami lihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat lihat jenazah Hamzah. Hidungnya terpotong, darah semua, dadanya terbelah, segala macam ini ya. Hal-hal yang buruk sekali. Nabi SAW, kita kembalikan ke peperangan, mengatakan, wahai muslimin, kumpullah di sekitarku, wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Para sahabat berusaha kumpul dan tadi hanya terkumpul sekitar 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari Muhajirin. Sementara pasukan Khalid bin Walid melihat kesempatan ini untuk menyerang Nabi SAW. Karena waktu Nabi teriak, akhirnya ditahu posisinya Nabi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Pasukan yang 600 sekarang sudah akan berhadapan dengan yang 2000 sekian. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 ini mengarahkan, karena yang 90 sudah kacau balau dari pasukan muslimin, mengarahkan ke arah suara Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, 9 orang sahabat ini berusaha untuk membela Nabi SAW, tapi semuanya terbunuh 9-9-nya di tangan Khalid bin Walid dengan pasukannya. Terbunuh semuanya, karena mereka jalan kaki, 200 orang ini semua berkuda. Sampai tertinggal Nabi SAW. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah ibn Abi Kami'ah. Ini Utbah, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Tapi dalam keadaan kafir, ikut dengan pasukan musyrikin. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Abi Kami'ah, keduanya dari pasukan Khalid berusaha menyerang Nabi SAW. Dan Nabi SAW saat itu masih ditemani oleh satu orang sahabat. Maaf, tadi bukan tinggal sendiri, tapi ada satu orang, Talha bin Ubaidillah. Dan menyusul sahabat yang lain menyusul, datang itu Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya Utbah. Lalu duanya mendampingi Nabi SAW. Keduanya berusaha bertahan, namun beliau SAW bersama dengan sahabat ini, dua-duanya, tiga-tiganya jatuh ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Abu Amir. Yang tadi kita sudah sebutkan namanya, orang yang mau mengaku raja kemudian tidak jadi di Madinah.
Dan dia diberikan julukan Abu Amir al-Fasiq, orang fasikin, karena dia dianggap orang yang buruk. Dalam situasi seperti itu, Nabi SAW masuk dalam lubang, kemudian juga Sa'ad masuk dalam lubang, Talha masuk dalam lubang yang bersebelahan, berbeda gitu. Maka Abdullah bin Abi Khami'ah segera menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW terkena punggung sebelah kanan Nabi SAW. Tapi ada baju besi dan tidak melukai Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat sahih, aku masih merasakan sakitnya selama sebulan, pukulan itu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, Nabi saja bisa merasakan sakit, apalagi manusia biasa, gitu kan? Wajar itu. Lalu Ibnu Qamiyah menyerang Nabi SAW lagi ke arah punggung kiri beliau SAW, dan karena kerasnya pukulan ke arah punggung kiri, karena dia pikir punggung kanan sudah, dia pukul ke punggung kiri, Nabi SAW coba menangkisnya, berusaha membela, tapi topi besi Nabi SAW ada beberapa jaring besi turun dari sisi kanannya. Itu sempat kena pedangnya Ibnu Qamiyah dan menancap di pipi Nabi SAW, pipi kanan Nabi ya. Dan pada saat itu akhirnya berdarah, mengeluarkan darah. Dan kena kerasnya pukulan besi pedang tersebut sampai akhirnya gigi geraham Nabi SAW pecah pada saat itu. Talha bin Ubaidillah berhasil naik dari lubang sebelah. Sementara proses ini terjadi, Ibnu Qamiyah menyerang Nabi SAW dan Nabi agak sulit dalam lubang, gitu kan, terus diserang dengan pedang. Maka dia berusaha menyerang Ibnu Qamiyah serta Utbah, yang keduanya berusaha untuk menyerang Nabi ini. Sisa pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus melawan sendirian sampai seluruh dada dan tubuhnya dipenuhi anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. Semuanya, punggungnya semua anak panah, depannya semua anak panah, tebasan pedang kiri kanan. Tapi subhanallah masih hidup. Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga ya, radhiyallahu anhum. Sampai Abu Bakar mengatakan Uhud, perang Uhud ya, yang panen pahalanya Talha, miliknya dia sudah. Sampai waktu itu Talha bin Ubaidillah berusaha menarik Nabi SAW untuk keluar dalam kondisi begitu ya, dia tutupi lubang, terus orang-orang kafir 200 orang ini berusaha menyerang dia gitu kan, sendirian. Sampai dia berhasil berusaha menarik Nabi SAW. Dan waktu Nabi naik ke atas, beliau sempat mencabut dengan giginya besi yang masuk ke pipi Nabi SAW dengan giginya, sehingga kedua giginya di depan itu tanggal, jatuh. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat setelah tanggalnya gigi Talha di Uhud, Allah memberikan dia ketampanan ekstra. Justru Allah buat orang-orang tambah suka melihat wajahnya, padahal kedua giginya jatuh karena menarik besi itu. Dan ini bentuk penghormatan pada Nabi SAW. Dia bukan tarik dengan tangannya, dia tarik dengan giginya untuk menjaga kesantunan dengan Nabi SAW.